Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini hari Senin, tanggal 26 Januari 2026. Kami dari BP3MI Kalimantan Selatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah melakukan penyelidikan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau korban bahwa terjadi tindak pidana penempatan non-prosedural pekerja migran Indonesia melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa salah seorang warga di Kabupaten Tanah Laut menjadi calo atau sponsor yang tidak resmi merekrut warga Kalimantan Selatan dari Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Laut sendiri. Total sebanyak 13 orang menjadi korban dugaan yang akan dikirim ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Nah, sementara pada tahun 2015, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan surat keputusan tentang moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Nah, kami di sini telah berhasil menemukan calo yang dimaksud yang selama ini telah meninggalkan korban di penampungan di Jakarta dan penampungan di Bogor. Nah, calo ini modusnya adalah membawa pekerja migran Indonesia sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sekitar 1.500 rial atau kurang lebih 6 juta rupiah. Nah, penempatan yang dilakukan oleh calo ini rencananya akan dimasukkan ke dalam perusahaan yang sampai saat ini tidak jelas perusahaannya apa, namun sudah ada sponsor di Jakarta yang menyambut 13 calon PMI tadi. Nah, dikarenakan keberangkatan mereka tidak jelas, maka sebanyak 4 orang melarikan diri dari tempat penampungan. Sementara sponsor atau calo yang merekrut mereka meninggalkan penampungan lebih dahulu atau kabur lebih dahulu. Kemudian sisa korban sebanyak 9 orang masih berada di penampungan. Tim kami di pusat masih dalam pengejaran atau penyelidikan kasus ini untuk menemukan 9 orang tersebut yang minta tolong agar dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Ini tanggal bulan berapa Pak peristiwanya? Peristiwanya tanggal 7 Januari 2026. Calo tersebut membawa sebanyak 13 orang ke Surabaya. Awalnya naik kapal laut melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sesampainya di Surabaya, mereka melanjutkan perjalanan melalui darat menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta, mereka ditampung di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Nah, selama 4 hari di apartemen tersebut, karena alasan tingginya biaya sewa oleh sponsor yang di pusat, mereka dialihkan ke daerah Kabupaten Bogor di Citayam. Di Citayam tersebut, sponsor di pusat lah yang menyewakan atau ngontrak rumah untuk penampungan 13 orang ini, termasuk calo atau sponsor di daerah ini. Nah, selama di penampungan, 13 korban ini merasa khawatir dan merasa kapan diberangkatkan tidak jelas. Akhirnya 4 orang kabur, sementara 9 orang masih berada di penampungan di daerah Citayam, Bogor tersebut. Nah, 4 orang yang kabur, 1 orang dari Kabupaten Tanah Laut telah dijemput oleh keluarganya, 3 orang satunya dari Tapin, 2 orang dari Hulu Sungai Tengah, 3 orang yang kabur itu dipulangkan oleh masyarakat Bogor yang menemukan mereka terlantar di sekitaran Bogor dengan biaya mandiri, pulang naik pesawat ke Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2026. Sedangkan
calo atau sponsor yang merekrut mereka di daerah malah meninggalkan mereka terlebih dahulu tanggal 17 Januari 2026 pulang ke daerah Tabanio, Kabupaten Tanah Laut. Jadi ini dalam rangka klarifikasi Pak ke tempat ini. Ya, dalam rangka klarifikasi kita mendengarkan keterangan dari para saksi ini. Setelah ini apa Pak tahapannya? Setelah ini tahapannya adalah kami akan meminta keterangan dari para korban yang telah dahulu kabur 3 orang kemarin untuk disinkronkan dari keterangan korban atau pelaku dari keterangan saksi sebagai pelaku ini. Berarti masih ada beberapa tahapan lagi Pak ya. Ada imbauan Pak agar masyarakat umum Pak terkait masalah pekerjaan iming-iming seperti ini. Baik. BP3MI Kalimantan Selatan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menghimbau kepada masyarakat Banua, khususnya Kalimantan Selatan, apabila ingin bekerja ke luar negeri, menjadilah pekerja migran Indonesia sesuai prosedur. Jangan sampai terbujuk rayu oleh iming-iming calo. Iming-iming calo itu seperti gaji yang tinggi. Habis itu proses penempatannya cepat. Kalau untuk di Arab Saudi masih moratorium. Sampai saat ini surat keputusan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2015 masih berlaku. Artinya ketika ada orang yang menawari kerja di sana bisa dipastikan itu pasti ilegal. Izin dengan Pak siapa Pak? Saya Erwan Permana, penyidik BP3MI Kalimantan Selatan. Jadi di desa ini memang ada Pak lah yang namanya tadi Pak ya? Ya ada. Warga RT dusun berapa itu Pak? RT 16. RT 16 ini. Setahu Pian selama ini apa Pak aktivitasnya atau profesinya? Aktivitasnya selama ini jual ikan asin. Jual beli ikan asin. Jadi lokasinya di pantai Tabanio. Penjualan ikan asinnya. Suaminya? Suaminya nelayan. Ya. Jadi terkait aktivitas yang menyalurkan pekerja migran tuh Pian nggak tahu ya? Nah selama ini emang saya belum tahu. Jadi hanya waktu itu kemarin mendengar dari bapak dari Banjarmaru itu menelepon, terus dari Polres menelepon menanyakan bahwa adakah yang namanya Hajam Jalipa di Tabanio. Saya bilang belum tahu Pak. Kemudian saya tanyakan sama yang lainnya, oh ada Pak Hajam Jalipa di Tabanio, tinggalnya di RT 16. Nah barulah saya konfirmasi lagi sama yang dari Polres, terus dari Banjarmaru juga. Nah kemudian pada hari ini datang sini. Jadi yang setahu Pian selama ini pedagang ikan asin? Iya ada, sama ini kegiatan Ibu Hajah Jalipa itu pedagang ikan asin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.